Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang proyek kami di mata kuliah teknologi material, yaitu tentang cartridge filter air. Oke, untuk proyek kali ini kami ada 4 orang, yaitu yang pertama Winardes Kevin Danuarta, Roslita Nur Aziza, Yohanes Rusdantinenta, dan Isabel Hana Nafisa. Oke, pertama-tama tentunya kalau kita membahas proyek ini ada latar belakang kenapa kok kelompok 7 ini, kelompok kami mengambil tentang cartridge filter air yang menjadi bahan proyek di mata kuliah teknologi material ini. Untuk latar belakang ini setidaknya ada 2 alasan penting kenapa kami mengambil cartridge filter air ini. Yang pertama, sebagaimana kita tahu kalau cartridge filter air ini berfungsi sebagai medium atau media tempat filter air itu disimpan. Jadi tentunya cartridge filter ini punya peranan penting. Terus yang kedua juga cartridge filter air itu berperan sebagai pelindung filter dalam pemakaian filter itu nanti, sehingga umur filter dapat lebih terjaga atau sesuai dengan peraturannya. Namun dalam kenyataannya umur filter yang disimpan dalam cartridge itu kadang itu sangat pendek dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dari pihak perusahaan, dan itu dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu bisa dari bahan kimia yang diinjeksi, terus bisa juga karena pengaruh bentuk cartridge yang kurang bagus dalam mengatur tekanan air dalam cartridge itu sendiri, sehingga kemudian berakibat fatal terhadap kondisi atau kinerja dari filter itu sendiri. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengambil cartridge filter ini untuk memodifikasi bentuknya sehingga nanti tekanan air di dalam cartridge itu lebih terjaga, dan tentunya umur dari filter itu sendiri akan lebih lama dan juga kinerjanya lebih bagus. Merampung dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk next statement-nya yaitu dibutuhkan cartridge filter yang mampu mendistribusikan air secara merata pada permukaan filter agar tahan terhadap tekanan tinggi. Adapun untuk objektifnya itu filter tahan terhadap tekanan tinggi. Untuk fungsinya agar air terdistribusi secara merata pada permukaan filter, dan untuk constraint-nya adalah pemasangan dan maintenance yang lebih sulit dibandingkan dengan filter sebelum dimodifikasi. Oke, berdasarkan beberapa poin tadi, yaitu statement, objection, dan function-nya juga, jadi kita harus menyesuaikan material yang kita pilih supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tadi, termasuk juga fungsinya. Gitu. Jadi makanya di sini kelompok kami mengambil material yang namanya polipropilen sebagai bahan untuk cartridge filter ini. Kenapa kok kita mengambil polipropilen? Ya balik lagi tadi, kita harus memenuhi kebutuhan, fungsi, dan objektifnya dari kebutuhan kita tadi, sehingga kita mengambil polipropilen karena beberapa keunggulan seperti yang ada di sini, yaitu pertama dia kuat dan tahan lama. Kuat dan tahan lama ini dalam artian ada 2 poin penting. Yang pertama, polipropilen ini sangat tahan terhadap zat-zat kimia. Jadi karena di dalam siklus air biasanya akan diinjeksikan zat-zat kimia, tentunya kita membutuhkan material yang harus bisa tahan dong terhadap zat kimia tersebut. Dan polipropilen ini sangat tahan terhadap zat kimia, asam, basa, segala macam itu memiliki ketahanan yang bagus. Yang kedua juga kuat dan tahan lama ini dalam artian dia kuat terhadap suhu, pengaruh suhu. Jadi polipropilen dapat bertahan bekerja hingga bahkan mencapai suhu 120 derajat Celcius. Jadi itu sangat penting dalam cara kerjanya nanti. Lalu keunggulan kedua, tentunya dia relatif murah bahan ini karena dia juga bahan polimer, makanya bisa diambil sebagai material untuk cartridge filter. Yang ketiga, ini tahan air, dimana dia tidak akan tumbang atau menyusut seiring perubahan kondisi air. Apalagi cartridge ini bekerjanya secara langsung dengan air, jadi perlu sifat seperti ini.
Ini adalah model cartridge filter sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi. Terlihat cartridge filter di sebelah kiri saya. Ini belum dimodifikasi. Ini kadang-kadang inletnya dari atas dan outletnya di bawah. Cartridge filter ini seringkali rusak di bagian permukaannya, di bagian inletnya, di bagian atas. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya partikelnya itu terkontaminasi di bagian pangkalnya, terutama partikel yang berukuran lebih besar. Karena dia filter berukuran 15 mikron, ada partikel yang berukuran 20 mikron, dia akan tertampung di bagian pangkal. Nah, ide kami adalah untuk membuat si kontaminasi ini dia itu lebih tersebar merata, terutama di bagian ujung, di bagian samping-sampingnya. Jadi kita modifikasi, dia menjadi ada gap antara filter dengan cartridge, itu ada gap. Jadi filtrasinya dapat tersebar dan merata, disebar di sisi-sisi sampingnya dan di bagian pangkal. Next. Nah, ini untuk hasil 3D printing kami yang kami lakukan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan durasi 3 jam 35 menit. Nah, ini yang saya maksudkan terkait celah yang kita bikin di samping filter. Jadi kita bikin ada kayak semacam kisi di samping-sampingnya. Jadi filternya tidak memenuhi cartridge, ada celah beberapa mili untuk kontaminasi yang berukuran lebih kecil atau bahkan lebih besar dapat terfiltrasi di bagian samping. Lalu di bagian pangkalnya sendiri kita dibikin jaring semacam bintang di bagian outletnya itu untuk mengantisipasi cartridge-nya, isi filternya terbawa arus oleh air yang difiltrasi. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kita pasang semacam jaring. Nah, ini adalah model kami yang kami print hasilnya. Ini kita desain menggunakan Fusion dan kemudian kita printing menggunakan software Ultimate Cura yang seperti yang dipaparkan di proyektor. Nah, ukuran ini desain kami itu panjangnya adalah 51,8 mili kali 51,8 mili dan tingginya 70,6 mm. Nah, ini kami pilih kenapa ukurannya seperti ini, karena ukuran realistisnya adalah sebenarnya panjangnya adalah 1 meter, jadi kurang lebih skalanya ini 1/20. Jadi kita perlu sebesar 20 kali untuk menghasilkan desain kami. Nah, ini terkait sentimennya, kita pilih yang low quality, yang dia extrudernya mengeluarkan filamen dengan berukuran 0,28 mm. Karena kenapa kita pilih itu? Karena kalau misal versi advance-nya itu sekitar 0,1 mm dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan kita sendiri kalau advance itu kurang lebih bisa 12 jaman atau bahkan seharian gitu. Terus akhirnya kita perkecil, terus kita pakai low quality menghasilkan yang 3 jam sekian menit tadi. Dan terus terkait ketebalan dinding si desain kami itu 0,8 mm. Sebenarnya tebalannya nggak sekecil itu, cuma ini dalam versi skalanya yang saya sebutkan 1/20 tadi. Jadi ya itu desain kami, kemudian akan dilanjutkan oleh pengusaha. Nah, yang selanjutnya ketika proses 3D printing itu dilakukan oleh Plasma, terdapat beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama itu karena filamennya tidak menempel sempurna pada bed, yang dikarenakan extrudernya belum dibersihkan. Jadi ketika dijalankan itu terdapat filamen yang masih tersedia di bawah extrudernya. Jadi ketika prosesnya itu berjalan tidak dapat menempel. Yang kedua, dikarenakan kalibrasinya kalibrasi ketinggian bed kurang sesuai. Akhirnya extruder itu menabrak filamennya. Jadi bednya itu di 4 titik atau 4 posisi itu tidak sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu ketika temperatur extrudernya dengan bed tidak sesuai dengan referensi database Ultimaker. Jadi pada awalnya itu di Ultimaker kita tuh memakai 210 derajat Celcius pada seluruh extrudernya. Yang karena tidak sesuai, jadi kita naikkan jadi 220 sehingga 3D printing yang kita jalankan itu sesuai. Selanjutnya itu suhu bed yang awalnya 60 derajat itu juga tidak sesuai, sehingga pada saat kita melakukan 3D printing kita naikkan menjadi 70 sehingga 3D printing yang kita lakukan itu berhasil. Mungkin
sekian paparan hasil dari proyek kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.